Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ayo kita semuanya bangkit berdiri, kita mau bersukacita karena kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan kembali pujian kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih menolong kami, memberikan kami kekuatan dan sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, amin. Adik-adik, kita harus tetap bersukacita karena Tuhan Yesus cinta dengan semua kita. Kita tetap bangkit berdiri ya adik-adik. Cuit-cuit, dudi-du-dam-dam, shalala. Cuit-cuit, dudi-du-dam-dam, shalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit-cuit, dudi-du-dam-dam, shalala. Cuit-cuit, dudi-du-dam-dam, shalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita, pendengaran kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu ini dengan sikap berdoa adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami berterima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati tante yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan kepada setiap kami, boleh kami mengerti dan lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, amin. Wah, ini apa ya, Tante? Kok ada tumpukan kayu sama batu, Tante? Ini adalah mezbah, tempat di mana bangsa Israel dulu memberikan persembahan kepada Tuhan. Oh, gitu ya, Tante? Ya, nanti dalam firman Tuhan hari ini, kalian juga akan melihat Bapak Elia dan bangsa Israel memberikan persembahan kepada Tuhan. Esther udah gak sabar, Tante, mau dengarkan firman Tuhan nanti. Ya, yuk, buruan. Kesana ya, Tante, mau dengarkan firman Tuhan. Raja Ahab memerintah selama 22 tahun atas bangsa Israel. Dia bukan seorang pemimpin yang baik loh anak-anak. Kenapa? Karena dia bersama istrinya Isabel memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dewa Baal. Bukan hanya itu, Ahab juga membuat patung Asyera dan mengajak semua bangsa Israel untuk menyembah patung itu. Dan hal ini membuat Tuhan sedih. Oleh karena itu, Tuhan menghukum mereka dengan kekeringan yang sangat dahsyat. Tanaman tidak menghasilkan buah, sayuran tidak menghasilkan daunnya, sungai-sungai tidak ada air. Sungguh sangat menyedihkan. Ahab menyalahkan Elia atas keadaan ini. Tapi Elia berkata bahwa semuanya ini terjadi karena Ahab mengajak bangsa Israel bukan menyembah Allah, tetapi menyembah dewa Baal. Maka Elia memerintahkan kepada Raja Ahab untuk mengumpulkan rakyatnya di Gunung Karmel. Disitulah Elia menegur bangsa Israel. Berapa lama lagi kalian akan hidup seperti ini? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Aku di sini seorang diri sebagai nabi Tuhan. Padahal ada 450 orang nabi-nabi Baal banyaknya. Tetapi orang-orang itu diam. Tidak ada yang menjawab satupun. Dan Elia pun berkata, sekarang begini saja. Berikanlah 2 ekor lembu jantan. Potong-potong dan taruh di atas kayu api. Tetapi jangan dikasih api dulu. Dan aku akan melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Menaruh lembu yang sudah dipotong-potong dan tidak menaruh api di atasnya. Setelah itu, kalian panggil nama Allah kalian dan aku akan memanggil nama Allahku. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Maka seluruh rakyat pun menjawab, baiklah. Anak-anak,
bukan hanya rakyat Israel yang disuruh melakukan hal ini, tetapi Nabi Elia juga memerintahkan kepada nabi-nabi Baal itu untuk melakukan hal yang sama, dan mereka memanggil-manggil nama Baal mereka dari pagi hingga tengah hari. Ayo, panggil mereka lebih keras lagi. Bukankah dia Allah? Ayo, lebih keras lagi. Mungkin dia sedang melamun, atau sedang sibuk, atau juga dia sedang tidur. Ayo, panggil lebih keras lagi. Mereka bersaut-sautan dan terus memanggil Baal mereka, memanggil Allah mereka. Tetapi tidak ada yang menyahut, satu pun tidak ada suara. Elia pun berkata kepada mereka, "Panggil lebih keras." Ya Baal, jawablah kami. Jawablah kami. Jawablah kami. Ya Baal, jawablah kami. Jawablah kami. Ya Baal, jawablah kami. Ya Baal. Sambil berteriak-teriak, mereka menyayat tubuh mereka dengan pedang dan tombak, sampai darah bercucuran di mana-mana. Hal ini dilakukan supaya Baal itu kasihan kepada mereka. Tetapi tetap saja tidak ada suara dan tidak ada jawaban sama sekali. Maka sekarang tibalah giliran Nabi Elia. Katanya, "Datanglah mendekat padaku." Maka Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang sudah diruntuhkan, mengambil 12 batu menurut jumlah suku Israel dan menyusunnya menjadi mezbah, lalu membuat parit sekeliling mezbah itu, lalu disusunlah kayu api dan ditaruhnya di atas mezbah itu. Lembu yang sudah dipotong-potong ditaruh di atas kayu api. Lalu Elia menyuruh orang menuangkan 4 buyung air dan menuangkannya di atas lembu korban bakaran di atas kayu api itu sampai 3 kali, sampai semuanya basah. Air mengalir di sekeliling mezbah, bahkan paritnya pun penuh dengan air. Tante, loh, kok korban bakaran tidak dibakar dengan api, Tante? Seharusnya kan korban bakaran dibakar dengan api, tetapi ini kenapa disiram dengan air, Tante? Ya, ayo, kira-kira bisa nggak ya anak-anak? Anak-anak yang di rumah, kira-kira untuk membakar kayu dan korban bakaran tadi, bisakah dengan air? Bisa nggak kira-kira nanti tahu-tahu korban bakarannya itu bisa terbakar? Yuk, kita akan ikuti kelanjutan dari firman Tuhan kali ini. Ayo, Tante. Apa yang dilakukan Elia? Dia pun berdoa, anak-anak. Dia berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang-orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan aku ini hamba-Mu, dan atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini tahu Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Segera sesudah itu, maka tiba-tiba turunlah api Tuhan, menyambar korban bakaran, kayu, api,
batu, dan tanah, bahkan air di dalam parit itu pun habis dan mengering anak-anak. Wow, sungguh luar biasa. Melihat hal itu, seluruh rakyat sujud dan berkata, "Tuhan, Dialah Allah." Ya, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Ya, sungguh Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Setelah melihat kejadian ini, maka seluruh bangsa Israel bertobat dan mereka kembali menyembah Allah yang hidup. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, akhirnya Tuhan jawab anak-anak. Adakah di antara kalian yang pernah berdoa tetapi sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan? Pernah? Apakah kalian marah? Apakah kalian sedih, nangis, menyesal? Wah, aku kok enggak didengarkan sama Tuhan ya, doaku kok tidak dikabulkan oleh Tuhan. No, tidak boleh marah, tidak boleh juga kecewa kalau doanya belum dijawab oleh Tuhan. Apa yang harus dilakukan supaya doa kita dijawab oleh Tuhan? Berdoa itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, harus dengan tekun. Apa sih tekun itu? Tekun itu adalah secara terus-menerus, tidak putus-putus. Hari ini berdoa, besoknya sudah lupa. Tidak, berdoa juga tidak perlu panjang-panjang. Tuhan itu sudah tahu, tidak perlu dengan kalimat yang susah-susah. Tuhan melihat kesungguhan hati kalian. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan tekun, percaya Tuhan pasti akan mendengar. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang bisa mendengarkan doa kita, bisa menjawab doa kita. Ingat, doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh mampu menarik belas kasihan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Kita akan berdoa bersama. Tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang bisa mendengar doa kami, juga bisa menjawab doa kami. Tuhan Yesus, hanya Engkau satu-satunya Allah yang hidup, yang berkuasa, dan mampu menolong kami semua pada saat kami sedih, pada saat kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami senantiasa berseru kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, memuji Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Roh Kudus sudah bekerja pada hidup kami. Amin. Oke, sampai bertemu pada ibadah sekolah minggu GKGA 2 minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Bye.